Selamat datang di Dongeng Harnani, tempat kisah-kisah lama bernafas kembali, tempat cinta, sejarah, dan luka berjalan beriringan, dan tempat keheningan seringkali berkata, lebih jujur daripada teriakan. Malam ini, dengarkan perlahan, biarkan suaramu diam, karena kisah ini tidak ingin dikejar, ia ingin ditemani. Ini adalah cerita tentang cinta yang tumbuh di bawah bayang-bayang, tentang dua manusia yang saling menemukan di waktu yang salah, dan tentang Jakarta tahun 1965, ketika satu kertas bisa menjadi hukuman, dan satu pelukan bisa menjadi perpisahan selamanya. Inilah kisah mereka. Jakarta, 1965. Kota itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura diam, sementara di balik tembok-tembok tua, lorong-lorong sempit, dan ruang-ruang rapat yang tertutup rapat, suara bisikan terus hidup, pelan, penuh kecurigaan dan seringkali berakhir dengan kehilangan. Spanduk-spanduk politik menggantung di tiang-tiang listrik seperti doa yang dipaksakan. Pamflet-pamflet selebaran bertebaran di sudut jalan, diinjak ban sepeda, disapu hujan, lalu diambil kembali oleh tangan-tangan yang tidak ingin dikenal. Di kota seperti ini, setiap orang belajar satu hal penting. Tidak semua yang kau pikirkan boleh kau ucapkan. Dan di tengah kota yang belajar mencurigai dirinya sendiri, hiduplah seorang mahasiswi bernama Meria. Ia berjalan menyusuri trotoar kampus dengan langkah teratur, memeluk buku-buku di dadanya seperti tameng. Roknya selalu rapi, kerudungnya sederhana, dan caranya menunduk saat berjalan, seolah ia tak ingin terlalu dikenali dunia. Meria bukan aktivis, bukan orator, bukan pula pembawa panji. Ia hanya percaya bahwa hidup seharusnya dijalani dengan tertib, belajar, berdoa, dan menjaga jarak dari kegaduhan yang tak ia pahami sepenuhnya. Namun justru di kota seperti Jakarta tahun itu, diam seringkali lebih berbahaya daripada bersuara. Setiap sore, sepulang kuliah, Meria menyimpang sedikit dari jalurnya. Ia melewati gang sempit yang jarang dilewati mahasiswa lain, gang yang dipenuhi bau kertas lembab, kayu lapuk, dan waktu yang menua perlahan. Di sanalah sebuah kios buku tua berdiri. Pintunya terbuat dari papan kayu yang catnya mengelupas. Rak-raknya penuh buku dengan punggung sobek dan judul yang nyaris tak terbaca. Tempat itu bukan sekadar kios, ia seperti ruang tunggu bagi pikiran-pikiran lama yang tak lagi diundang ke zaman baru. Dan di balik meja kecil itu, hampir selalu ada Anwar. Ia tidak pernah menyapa lebih dulu. Tidak pernah menawarkan buku dengan suara keras. Ia hanya duduk, membersihkan debu dari halaman, atau membaca sambil sesekali mengamati jalanan. Wajahnya tenang, nyaris dingin, tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat Meria selalu menurunkan pandangan lebih lama dari seharusnya. Pada awalnya, Meria datang karena buku. Lalu ia datang karena keheningan. Dan tanpa ia sadari, ia datang karena Anwar. Suatu sore, matahari jatuh terlalu rendah. Meria berdiri lama di depan etalase kayu. Jarinya menyusuri punggung buku, tapi pikirannya melayang entah kemana. Kalau kau menatap seperti itu, suara Anwar akhirnya memecah diam. Buku itu bisa terbakar. Meria terkejut kecil. Maaf, aku hanya melihat-lihat. Anwar menutup bukunya perlahan. Tidak apa, beberapa orang memang membaca dengan mata yang lebih jujur daripada tangan. Kalimat itu tidak perlu. Namun ia mengendap lama di dada Meria. Ia duduk. Anwar menuangkan teh. Lutut mereka bersentuhan, sekilas, tak disengaja. Tak ada yang menarik diri. Keheningan sore itu menjadi perkenalan yang tidak membutuhkan nama. Hari-hari berikutnya, Meria tinggal lebih lama di kios itu. Kadang membaca, kadang hanya duduk. Kadang ia tidak berkata apa-apa, dan Anwar pun tidak memaksa keheningan itu menjadi percakapan. Namun di sela-sela diam, tubuh mereka mulai mengenal bahasa lain. Cara Anwar menyerahkan buku, jari mereka bersentuhan sebentar.
Cara Meria mencondongkan tubuh saat membaca, bahunya hampir menyentuh dada Anwar. Cara Anwar berdiri sedikit terlalu dekat saat menjelaskan isi buku. Tidak ada pelukan. Tidak ada pengakuan. Namun jarak di antara mereka semakin menyempit oleh hal-hal kecil. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Kios itu menjadi dunia kecil yang terpisah dari Jakarta yang gaduh. Kau sering sendirian, ucap Anwar pelan. Meria tersenyum kecil. Aku terbiasa. Kau tidak terlihat seperti orang yang ingin terbiasa sendirian. Meria menunduk. Mungkin, aku hanya belum tahu caranya bersama. Anwar terdiam. Kalimat itu menembus sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Ia ingin menyentuh rambut Meria. Ia ingin berkata jujur. Namun ia tahu, hidupnya bukan miliknya sendiri. Karena Anwar bukan sekadar penjual buku tua. Ia adalah bagian dari jaringan intel kecil, bayangan yang bekerja tanpa nama, tanpa pengakuan, dan tanpa hak untuk jatuh cinta. Dan setiap hari bersama Meria adalah pelanggaran kecil yang perlahan menjadi dosa manis. Pagi itu, wajah Meria pucat. Langkahnya terburu-buru, nafasnya tidak teratur. Suaranya gemetar. Ia mengeluarkan selembar pamflet dari tasnya, lusuh, berisi slogan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Mereka bilang, ini milikku. Anwar membaca cepat. Dadanya mengeras. Kau yakin bukan punyamu? Aku bersumpah, suara Meria pecah. Aku tidak tahu bagaimana bisa ada di tasku. Anwar tahu ini bukan kebetulan. Dan ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menyeret Meria ke jurang yang tak bisa ia tarik kembali. Kau percaya aku? Tanya Anwar. Meria menatapnya, mata penuh ketakutan, tapi juga harapan. Jika aku tidak percaya padamu, aku tidak tahu harus percaya siapa. Anwar memegang bahu Meria. Sentuhan itu tegas, hangat, melindungi. Pulanglah, aku akan mengurus sisanya. Dan untuk pertama kalinya, Meria memeluknya erat, seakan ia menitipkan seluruh hidupnya pada dada pria itu. Anwar menutup mata. Pelukan itu adalah janji dan perpisahan dalam satu waktu. Malam itu, Jakarta tidak ramah. Anwar bergerak dari satu titik ke titik lain, menukar informasi, menghapus nama, mengaburkan jejak. Ia menggunakan seluruh pengaruh kecil yang ia miliki. Ia menyelamatkan Meria. Namun setiap langkahnya menjauhkan dirinya dari kehidupan yang mungkin ia miliki bersamanya. Ketika fajar tiba, nama Meria bersih. Tapi Anwar tahu, ia harus menghilang. Kios buku itu kosong. Meria berdiri lama di depannya. Dadanya sesak oleh firasat yang tak ingin ia akui. Di atas meja ada amplop. Tanpa nama. Isinya surat, tulisan tangan yang tenang namun terluka. Ia membaca perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di balik amplop, satu kalimat kecil. Jika dunia tenang suatu hari nanti, temukan aku. Meria menggenggam surat itu di dada. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dititipi harapan. Beberapa bulan berlalu. Jakarta sedikit lebih sunyi. Ketakutan berganti dengan kehati-hatian. Di sebuah stasiun kecil luar kota, Meria turun dari kereta. Dan di sana, Anwar duduk, menunggu. Tidak ada pelukan berlebihan. Hanya genggaman tangan. Kau datang, ucap Anwar. Cerita kita belum selesai, jawab Meria. Mereka duduk berdampingan. Tidak lagi bersembunyi. Tidak lagi menjadi bayang-bayang. Cinta mereka tidak meledak. Ia tumbuh tenang, matang, dan pasti. Dan begitulah pendengar dongeng Harnani. Tidak semua cinta lahir di waktu yang aman. Tidak semua perpisahan adalah akhir. Dan tidak semua keheningan berarti ketiadaan rasa. Kadang, cinta justru bertahan. Karena ia lahir di tengah bahaya. Dan memilih tetap hidup. Pelan. Sederhana.
namun setia. Terima kasih telah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyisakan sesuatu di dada Anda, biarkan ia tinggal sebentar. Saya Harnani. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Aku jatuh cinta pada lelaki yang tak pandai menjelaskan, pada sunyi yang kau simpan rapi di ujung lengan. Di kios sempit, debu menjadi saksi paling setia, bahwa rindu bisa tumbuh tanpa pernah minta nama. Dan setiap kali jarimu menyentuh tanganku sebentar, aku tahu aku sedang belajar pulang dengan sabar. Lalu pamflet itu datang seperti